Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai dengan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara sekalian, sejak pandemi COVID-19 berlangsung, maka semua gereja-gereja mulai memfokuskan dirinya untuk mengembangkan ibadah secara virtual. Bahkan boleh dikatakan kegiatan-kegiatan gereja dipindah di channel YouTube, Facebook, Twitter, ataupun sampai Instagram. Media sosial dipakai dan dimanfaatkan oleh gereja untuk menyatakan dirinya. Satu sisi hal ini sangat bagus saudara, karena memang kita harus segera bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya mereka tidak kehilangan imannya. Namun di sisi yang lain, supaya jemaat sadar bahwa kalau pada saat ini tanda petik saudara, sudah enak gitu ya, di ibadah virtual, pembinaan virtual, dan lain sebagainya. Bahkan kita boleh memilih channel yang kita suka ataupun ibadah yang kita suka. Karena di internet ada sekian ratus ribu jutaan ibadah, sehingga kita bisa memilihnya dengan sesuka hati kita. Namun pertanyaannya adalah, dengan kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan, apakah itu membangun iman kita atau tidak? Atau itu hanya sekedar memuaskan keinginan kita, telinga kita, mata kita, lalu kita akan mencari video-video yang asik dipandang mata dan lain sebagainya. Tetapi core-nya, intinya, apakah itu telah membangun iman kita? Hari Jumat 27 November tahun 2020 yang lalu, di desa Lembantongoa, Sigi, Sulawesi, terjadi pembantaian yang diduga dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur, Poso. 4 orang jemaat gereja Bala Keselamatan meninggal dengan cara mengenaskan. Dan mereka juga membakar 6 rumah dan salah satunya adalah tempat untuk beribadah. Saudara, kalau melihat Sigi, saudara, daerah transmigran ini, maka saya menduga bahwa daerah ini boleh dikatakan jauh daripada kemapanan dan juga mungkin susah internet, listrik, dan lain sebagainya. Ketika jemaat yang kecil ini mengadakan ibadah, mungkin dengan peralatan dan keadaan seada-adanya, saudara sekalian. Tidak seperti kita yang bisa mewah. Kita bisa memilih gereja mana yang kita suka di internet, dan juga kita tetap berada di rumah. Sementara mereka memiliki fasilitas yang sangat terbatas. Namun, ketika pencobaan itu datang, mereka tetap mempertahankan iman mereka. Ketika penderitaan ini datang, maka tujuannya utama adalah kemurnian iman mereka. Terkadang saya berpikir kenapa datangnya kepada, boleh dikatakan, daerah-daerah yang sangat pelosok seperti ini, bukan di kota-kota besar begitu ya. Terlepas itu semua saudara sekalian. Tetapi benar kata Petrus, tujuannya adalah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Saudara kita yang tinggal di Sigi sana, saudara, telah mempertahankan iman mereka dan saat ini mereka sedang diproses, diuji imannya. Demikian halnya dengan kita, saudara sekalian. Ketika kita dengan mudah mendapatkan fasilitas ibadah dan lain sebagainya, yang menjadi inti pertanyaan kita adalah, apakah itu membangun iman kita atau juga memurnikan iman kita? Karena saking gampangnya fasilitas yang kita dapatkan untuk membangun iman kita, namun ternyatanya iman kita sering sekali menjadi lembek. Berbeda dengan Petrus yang menasihatkan, yang sudah mewanti-wanti kita bahwa nanti pada saatnya kita akan menghadapi berbagai-bagai pencobaan, dan pandanglah itu sebagai memurnikan iman. Petrus tidak membicarakan tentang pertumbuhan gereja, Petrus tidak membicarakan tentang gereja yang bagus, ibadah yang keren, lalu kemudian streaming yang sangat apik, tidak. Tetapi Petrus
membicarakan inti dari iman Kristen, yaitu iman kita akan selalu diuji dan dimurnikan. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita renungkan. Apakah penderitaan yang kita alami pada saat ini, kesulitan, tantangan, dan juga pergumulan kita hadapi, apakah kita memandangnya sebagai kemurnian iman kita? Kalau kita memandangnya sebagai untuk memurnikan iman kita, maka kembali, saudara, kita tetap bergantung kepada Tuhan. Kuatkan iman kita. Ketika penderitaan-penderitaan itu akan datang, kita sudah siap untuk menantikan kehormatan dan pujian dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.